Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Untuk anak-anakku semuanya, siswa-siswi MTS Negeri 2 Kota Semarang, ya, bertemu dengan saya Bu Isa Apestiawati dalam pelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengawali pelajaran bahasa Indonesia ini, kita awal bertemu hari ini, ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, ya, dengan saya Bu Isa. Kalian panggil saja dengan nama Bu Isa, ya. Dan saat ini Bu Isa tinggal di Desa Blimbing, Kecamatan Buja, Kabupaten Kendal. Nah, seperti sekarang ini Bu Isa sedang berada di lingkungan tempat sendiri, karena memang kita sedang PPKM, tidak boleh kemana-mana, harus berada di rumah, kecuali untuk bagi yang punya kepentingan boleh keluar rumah. Anak-anakku semuanya, video ini bisa buat karena kita memang sedang dalam masa pandemi, sehingga mengharuskan kita untuk belajar secara daring atau secara jarak jauh. Bisa di sini, kalian ada di rumah masing-masing. Jadi karena pandemi ini kita tidak bisa tatap muka, tidak bisa berada di satu kelas, sehingga bisa membuat video agar kalian kenal atau tahu gurunya, ini loh muka gurunya yang akan mengajar kalian selama 1 tahun tentang bahasa Indonesia, ya. Kemarin secara singkat kita sudah kenalan, tadi bisa sudah kenalan. Kemarin juga kalian sudah memperkenalkan diri, walaupun hanya sekedar nama. Nanti tetap suatu saat bisa akan meminta kalian membuat video pembelajaran agar bisa melihat kalian seperti apa. Nah, untuk hari ini bisa, sebelum masuk ke materi, bisa akan memberikan informasi-informasi yang harus kalian dengar dan kalian perhatikan serta kalian laksanakan dalam pelajaran bahasa Indonesia nanti. Ada beberapa informasi. Yang pertama yaitu Bu Isa akan memberikan aturan pembelajarannya selama daring seperti apa. Yang kedua adalah sistem penilaiannya. Yang ketiga, materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, ya. Yang pertama adalah aturan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ya. Selama daring nanti kalian harus aktif, ya. Artinya semua tugas harus kalian kerjakan. Bisa menggunakan sistem pembelajaran, satu melalui grup WA, yang kedua yaitu melalui YouTube. Nanti jika di tengah jalan bisa mau membuat GCR, Google Classroom, baru akan bisa perintahkan kalian buat. Tapi selama Bu Isa belum meminta kalian bikin, berarti kalian tidak usah bikin dulu Google Classroom. Jadi Bu Isa menggunakan sistem pembelajaran melalui WA dan melalui YouTube. Ada pelajaran-pelajaran yang Bu Isa jelaskan akan Bu Isa share melalui YouTube dan kalian bisa mendengarkan, ya. YouTube itu YouTube Bu Isa sendiri. Jadi Bu Isa memang khusus membuat untuk menerangkan pelajaran yang akan kalian dapatkan. Selain melalui YouTube, Bu Isa biasanya juga melalui rekaman suara, ya, untuk menjelaskan sesuatu. Jadi itu yang akan kita gunakan selama belajar. Kalau Zoom meeting itu mungkin hanya 1 semester 1 kali atau itu, ya, atau mungkin tidak, karena banyak siswa yang satu tidak memiliki kuota untuk Zoom meeting, kecuali mungkin untuk video call, ya, itu bisa. Terus itu, ya, sistem pembelajarannya. Jadi siapkan kalian untuk belajar secara daring. Kemudian untuk pengumpulan tugas, setiap bisa memberikan tugas. Kalau kalian kerjakan di buku dulu. Nanti kalau kalian punya kota, silakan baru bisa dikirimkan. Kalau kotanya hari itu juga punya kota, silakan dikirimkan melalui grup WA atau Japri sesuai dengan perintah. Tapi kalau misalnya kotanya tidak punya, Bu, ya sudah, nggak usah dikirimkan dulu.
besok atau minggu depannya boleh dikirimkan ya. Jadi untuk masa pandemi ini memang kita butuh kuota internet yang lebih banyak, tapi anak-anakku semuanya anggap saja uang pengeluaran untuk beli kuota itu sebagai pengganti kalian transport ke sekolah, ke madrasah. Kalau kalian ke madrasah kan pasti harus pakai transport kan. Nah, uang transport, pengganti uang transport itu bisa kalian jadikan satu untuk membelikan kuota internet ya. Dan kalau memang tidak punya uang untuk beli kuota internet, ya tidak usah dikirimkan dulu, tapi tetap dikerjakan di buku lebih dulu, nanti baru dikirimkan kemudian. Bu, kalau saya nggak punya internet untuk tidak belajar hari itu juga, ya tidak apa-apa ya. Tapi ketika punya internet itu kan akan masuk semua WA ke HP kalian, dan itu harus dikerjakan. Jadi tidak ada alasan tidak mengirimkan tugas karena tidak punya kuota internet, karena Bu Isa sudah berikan toleransi boleh tidak mengirimkan tugas ketika tidak punya kuota internet, tapi setelah punya kuota internet tugas harus dikirimkan. Paham ya? Paham. Nanti penjelasan kalau ada pertanyaan atau penjelasan berikutnya bisa ditanyakan sambil jalan saat kita pelajaran nanti ya. Nah, sistem materinya apa saja yang akan kita pelajari dalam semester 4? Kita ada 4 bab yang akan kita pelajari dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu tentang teks deskripsi. Teks deskripsi. Yang kedua yaitu teks narasi fantasi. Yang ketiga kita belajar tentang teks prosedur. Yang terakhir kita belajar tentang teks observasi ya. Nah, bab pertama kita akan belajar tentang teks deskripsi. Teks deskripsi itu seperti apa? Pada hari ini bisa akan nanti berikan catatan dulu untuk teks deskripsi seperti apa. Nah, nanti dari catatan itu kalian baca lebih dahulu ya, baca dan dipahami. Nah, baru kalian baca dulu. Nah, karena kita tuh kan waktunya singkat, hanya 50 menit ya kan. Nanti baru pertemuan berikutnya bisa jelaskan tentang apa yang kalian baca tersebut. Paham ya? Nah, sekarang bisa akan memberikan kalian catatan. Silakan bisa kalian baca dan kalian ringkas catatan tersebut di buku kalian catatannya. Untuk catatan tidak usah dikirimkan dulu, tapi dicatat dulu. Nanti kalau bisa bilang dikirimkan, baru dikirimkan ya. Besok bisa baru jelaskan yang ada di catatan. Semua pertanyaan bisa kalian tulis di WA ya. Nanti kita tanya jawab di WA tersebut. Nah, itu saja penjelasan dari Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.